Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Memang ini saya kira special case. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat UCH Channel selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Buat sahabat-sahabat yang baru menonton video UCH Channel, baru mampir di channel saya, bantu saya untuk like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe Anda bisa memberikan semangat buat saya untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semua dan juga saya pastinya. Sahabat UCH Channel, Mbah Amin Rais ini sepertinya belum kapok-kapok ya, dihujat kesana kemari oleh masyarakat masalah People Power kemarin. Tentang People Power sudah dibuat lucu-lucuan sama rakyat, masyarakat Indonesia. Banyak yang mengkritik, banyak yang mengecam, banyak yang pokoknya hal-hal lucu lah yang dilakukan para netizen kita, masyarakat kita ini tentang Mbah Amin Rais dan kawan-kawan. Lah kok sekarang bikin ulah lagi. Kemarin ya bersama Ahmad Kosinudin, Edi Mulyadi, dan juga Fikri Bareno ya, orang-orang yang punya banyak masalah ini. Mereka bikin yang namanya Poros Pembebasan Bangsa. Loh. Bangsa Indonesia mau dibebaskan. Anda merasa dijajah? Teman-teman merasa dijajah enggak? Merasa enggak? Atau merasa ditindas? Merasa? Nah, kalau merasa ikut Mbah Amin Rais, biar dibebaskan. Ini kan kita jadi ingat dengan di Palestina ya. Kalau di Palestina dulu ada yang namanya Partai Pembebasan, yaitu yang saat ini kita kenal sebagai Hizbut Tahrir ya. Karena Hizbut Tahrir ini ingin membebaskan rakyat Palestina dari penindasan dan juga penjajahan negara Israel. Tapi kemudian saat ini dibawa oleh Kosinudin ke Indonesia sehingga membuat yang namanya Poros Pembebasan Bangsa. Sudah telat Mas Kosinudin. Harusnya Anda datang pada sebelum tahun 45 dulu, pembebasan Indonesia. Kalau sekarang Indonesia lagi nyaman, damai, tentram bersama Presiden Jokowi, ya, kepemimpinannya Presiden Jokowi, Anda membuat poros pembebasan. Membebaskan siapa? Pertanyaannya kan gitu. Rakyat Indonesia ini sudah nyaman, sudah damai, tentram, bisa bekerja dengan layak, dengan enak, pasca pandemi COVID kemarin. Dan alhamdulillah ekonomi Indonesia dalam kondisi yang masih baik daripada negara-negara lain ya. Bahkan negara Eropa dan Amerika pun ini banyak yang iri melihat Indonesia dengan kondisi ekonomi yang masih dalam keadaan baik.
Dan bahkan diprediksi, Bank Indonesia sendiri memprediksi bahwa kalau Indonesia tetap kondisinya seperti ini, membaik ekonominya, diprediksi tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju yang akan menjadi saingan daripada Cina, Amerika, dan negara-negara maju yang lain. Ini prediksi Bank Indonesia loh ya, bukan prediksi orang dalam negeri yang pro Pak Jokowi, bukan. Bank Indonesia. Dan ini teman-teman, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan ini bisa dikategorikan memang melakukan makar, karena tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, ini sudah masuk ke dalam kategori makar. Makar itu kan ada 3 ya, dikatakan makar itu. Pertama, jika ingin melakukan perbuatan membunuh presiden dan wakil presiden, ini bisa dikatakan makar. Dan yang kedua adalah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, yang sesuai konstitusi. Ini digulingkan bisa juga dikatakan makar. Bahkan makar itu bisa dikatakan makar hanya karena niat. Niat yang dikemukakan di muka umum, di muka publik. Ini bisa dikategorikan makar. Kalau hanya niat disimpan dalam hati, belum. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Hanya orangnya dan Tuhan yang tahu kalau disimpan di dalam hati. Tapi kalau sudah disampaikan ke publik, seperti Pak Amin Rais dan kawan-kawan ini bisa dikategorikan makar. Lah, kembali lagi ke poros pembebasan bangsa yang digagas oleh Pak Amin Rais CS ini. Di sana Pak Amin Rais menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang turun terjun bebas ya kualitasnya, karena dipimpin Pak Jokowi ini. Dan dibilang Pak Jokowi merusak demokrasi Indonesia. Dan dia mengatakan juga bahwa pencapresan Pak Anies akan berusaha untuk dijegal oleh Pak Jokowi. Ini menurut Pak Amin Rais. Tapi kalau menurut masyarakat Indonesia, khususnya saya, yang menjegal Pak Anies Baswedan itu bukan Pak Jokowi, tetapi Pak Amin Rais ini yang menjegal. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Pak Amin Rais dan kawan-kawan, Ahmad Kosinudin dan kawan-kawan, ini justru membuat perlawanan rakyat, membuat rakyat tidak simpati, ya, membuat rakyat tidak mendukung mereka. Nah, ini kasihan sebenarnya Pak Amin Rais dan para relawannya sudah berusaha mati-matian untuk mendukung Pak Anies, tetapi ada beberapa orang yang menggerogoti mereka dari dalam, dari internal mereka sendiri. Ini, teman-teman. Jadi sebenarnya yang menjegal Pak Anies bukan Pak Jokowi. Sekali lagi bukan Pak Jokowi, tetapi ya kelompok ini, kelompok Pak Amin Rais dan Ahmad Kosinudin ini. Ini yang menjegal Pak Anies Baswedan. Kalau rakyat tidak simpati, masyarakat nggak mau mendukung Pak Anies, elektabilitasnya terjun bebas, kan ada kemungkinan partai-partainya, Partai Perubahan ini akan resah. Khususnya Partai Demokrat misalnya. Karena elektabilitas Pak Anies tidak kunjung membaik.
bisa jadi akan berpindah atau melakukan koalisi dengan partai yang lain. PDIP katakan yang kemarin sudah dilakukan pertemuan dengan AHY dan Puan Maharani. Bisa jadi seperti itu. Inilah celah mereka atau kelemahan mereka. Mereka tidak melihat kelemahan mereka sendiri yang berasal dari internal tapi menyalahkan orang lain. Begitu teman-teman. Oke, untuk lebih lengkapnya mari kita simak dulu videonya Pak Amin Rais yang membuat poros pembebasan bangsa. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini kami dari Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara sengaja hadir dalam rangka untuk membacakan petisi tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh yang insya Allah nanti akan menyampaikan pandangannya terkait kondisi bangsa hari ini. Ada Profesor Dr. Amin Rais MA, beliau adalah tokoh pergerakan dan saya kira siapapun yang membaca sejarah reformasi tidak bisa dilepaskan dari peran beliau selaku salah satu tokoh utama reformasi. Yang kedua nanti ada juga Bang Edi Mulyadi, ini wartawan senior dan kita juga sudah tahu kiprah beliau Bang Edi Mulyadi dalam dunia pergerakan dan khususnya aktivitas beliau dalam memberikan kritik sosial melalui sosial media. Beliau adalah wartawan senior. Dan selanjutnya juga ada Insinyur Tito Rusbandi. Beliau adalah Komite Peduli Indonesia, datang dari Bandung ke Jakarta, jauh-jauh dari Bandung. Dan yang keempat ada Buya Fikri Bareno dari Lembaga Dakwah Umat. Ada juga Bang Jali Pitung dari Aliansi Selamatkan Indonesia. Juga nanti akan membersamai kita Bang Azam Khan, seorang advokat, dan juga ada Pak Gamari. Baik, untuk menyingkat waktu kita persilakan dulu Profesor Dr. Amin Rais MA untuk menyampaikan pandangannya. Kepada beliau dipersilakan. Jadi suara saya tidak sehebat Mas Fajrudin, itu lebih muda, jadi agak pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Saudaraku sebangsa setanah air, jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya. Atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi
politik dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau pemenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Memang ini saya kira special case. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional beli SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia